Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawa Pos TV yang budiman, Salafi Banten kembali hadir dengan kisah inspiratif dari balik pondok pesantren Salafi. Sambil menemani waktu berbuka puasa, kali ini Salafi Banten akan mengajak pemirsa mengunjungi pondok pesantren Salafi Tahfiz Irhamna Bil Quran di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pondok pesantren Tahfiz Irhamna Bil Quran didirikan pada tahun 2014. Pendirinya seorang kiai bernama Kiai Ahmad Taftajani. Pada tahun 2015, di Pondok Pesantren Tahfiz Irhamna Bil Quran diadakan kegiatan belajar mengajar tentang Quran. Meski baru sekitar 2 tahun berjalan, Pondok Pesantren Salafi Tahfiz Irhamna Bil Quran telah mampu melahirkan sekitar 70 orang santri yang hafal Al-Quran. Di Pondok Pesantren Tahfiz Irhamna Bil Quran diajarkan beberapa program cepat membaca Al-Quran. Ada program menarik yang diajarkan di Pondok Pesantren Tahfiz Irhamna Bil Quran, yakni metode Irhamna. Dalam menjalankan metode ini, Kiai Ahmad Taftajani dibantu oleh sang istri Umi Fitriani Nur Fitroh. Metode ini merupakan metode menghafal Al-Quran lebih mudah agar para pembaca tidak kesulitan menghafal Al-Quran. Orang terkadang banyak bertanya, bagaimana program percepatan menghafal Al-Quran di Irhamna ini bisa berjalan sebegitu cepat. Saya ingin gambarkan bahwa di Irhamna Bil Quran ini ada beberapa program yang bisa dijalankan atau beberapa program yang kita adakan di pesantren ini. Yang pertama adalah program tahassus 6 bulan. Memang ini sebagai ikon, memang ini sebagai program unggulan pesantren sedari awal pesantren ini didirikan. Program 6 bulan menghafal Al-Quran akan ditarget dia lancar menghafal Al-Quran minimal 20 juz. Minimal 20 juz itu bisa ditasmi, bisa disimak, bisa diperdengarkan oleh orang banyak. Keunggulan metode Irhamna ini adalah mampu hafalan Qur'annya mampu dihafal secara acak, bahkan mampu dihafal terbalik dari bawah ke atas. Penemunya itu Umi Fitri yang nanti akan memaparkan bagaimana dahsyatnya metode Irhamna ini terkait langsung dengan proses hafalan Al-Quran yang mampu dihafal secara acak, bahkan mampu dihafal secara terbalik dari bawah ke atas. Perkenalkan, saya Umi Fitri dari Pondok Pesantren Tahfiz Irhamna Bil Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Irhamna, di mana dengan metode Irhamna menghafal menjadi mudah dan menyenangkan. Mengapa demikian? Karena umumnya ketika orang berpikiran menghafal adalah sesuatu hal yang membosankan, memusingkan, dan yang membuat stres. Tetapi dengan menggunakan metode Irhamna ini, menghafal menjadi mudah dan menyenangkan. Dikarenakan di sini ada trik-trik yang itu bisa merangsang bukan hanya otak kiri, melainkan otak kanan pun juga ikut difungsikan. Jadi di sini menghafal itu jadi lebih mudah dikarenakan tidak hanya hafal ayat, mereka juga hafal urutan ayatnya dengan kode-kode tertentu. Jadi di sini anak selain menghafal ayat, mereka juga akan diajarkan mengenai ayat-ayat lanjutan, ayat-ayat setelah dan sebelumnya. Jadi ketika misalnya dibacakan ayat yang coba tolong bacakan ayat sebelumnya, 5 ayat sebelumnya atau 5 ayat sesudahnya, itu akan bisa dibacakan. Nah, di sini ketika misalnya kita bertanya kepada anak mengenai misalnya contoh di surat Al-Baqarah, kita bertanya ayat 20-nya. Mereka dengan spontan akan menjawab di ayat 20-nya itu, dan mereka juga akan tahu halamannya ada di mana, lembar keberapanya. Jadi di sini ketika misalnya kita menanyakan ayat tersebut kepada anaknya,
secara tidak langsung otak anak itu dia akan mencari di mana letak ayatnya, dan ketika misalnya dia itu menjawab pertanyaan dengan benar, anak ini akan mendapatkan apresiasi yang sangat menyenangkan. Karena apa? Secara tidak langsung mereka merasa berhasil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sistemnya seperti seperti cerdas cermat gitu. Jadinya ke anak ini dia akan menggugah semangat untuk lebih menghafal. Lebih menghafalnya itu tambah lagi dan lagi. Jadi tidak bosan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai metode Irhamna. Jadi mari menghafal, mari murojaah, mari kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amin. Amma ba'd. Wahai saudara-saudaraku, apa kabar? Alhamdulillah. Pada bulan Ramadan, lazimnya bagi para muslim dan muslimat, para mukmin dan mukminat untuk memperbanyak amal ibadah. Amal ibadah yang paling mudah dilakukan di bulan Ramadan selain yang telah diwajibkan, yaitu shaum selama 30 hari, tidak lain adalah tilawah Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Amru radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fil hayatid dunya. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fil hayatid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia mendawamkan qiraahnya, kata Rasulullah apa? Bacalah lalu naiklah derajatmu. Nah, derajatmu di mana? Di surga nanti, insyaallah. Amin. Ya. Ya. Di surga nanti naiklah derajatmu. Wartaqi warattil kama kunta, dan bacalah dengan tartil. Itu ya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil kama kunta turattilu fil hayatid dunya, seperti halnya kamu itu membaca di dunia itu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya derajatmu nanti di surga itu pada akhir ayat yang kamu baca atau hafalkan. Nah, ini salah satu keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, yaitu di akhir ayat dia menghafal, akhir ayat dia mungkin itu dia mendapatkan surga yang akhir ayat itu tadi, ya. Baik, diriwayatkan di hadis lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun wal ajru bi 'ashri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfum walam harfun wa mim harfun. Kata Ibnu rawahu Tirmidzi, ya, Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya. Satu kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan. Ya. Jadi satu huruf sama dengan 10. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada berapa? 3. 3 dikalikan 10 berapa? 30. Itu baru alif lam mim.
Belum yang kita baca, yang kita dawamkan berjus-jus di sini, insya Allah pahalanya akan membludak nanti. Ya, amin. Ya, itu nanti yang mempermudah kita untuk masuk ke surga, amin. Ya, melewati pintu apa? Pintu Al-Quran, gitu ya. Ya. Dan salah satu fadilah menjadi para qori Al-Quran dan juga hafiz Al-Quran, para penjaga Al-Quran, yaitu menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Ada yang tahu? Keluarga Allah. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ya, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ya, diingat baik-baik, jangan dilupakan. Bahwasanya keluarga Al-Quran, barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menjaganya, senantiasa mengamalkannya, ya, nggak cuma dibaca tok, nggak hanya dibaca saja, tapi diamalkan. Pemirsa yang budiman, selalu ada hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya yang selalu taat beribadah. Hadiah dijadikan sebagai keluarga Allah merupakan hadiah paling nyata yang akan diperoleh di akhirat kelak. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, perbanyaklah amal ibadah agar kelak menjadi keluarga Allah di syurganya. Amin, Allahumma amin. Saksikan Salafi Banten edisi spesial Ramadan besok pada jam yang sama hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.